Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 19 peserta Latsar CPNS Kota Bogor tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai tokoh atau role model yang mencontohkan nilai berorientasi pelayanan. Kami memilih tokoh Bapak Ignatius Jonan yang sempat menjabat sebagai Dirut PT KAI. Kami menilai beliau berhasil menerapkan sikap berorientasi pelayanan sehingga membawa kemajuan bagi dunia perkeretaapian Indonesia. Bapak Ignatius Jonan lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Beliau merupakan alumnus SMA Katolik ST Louis I Surabaya. Pada tahun 1982, beliau melanjutkan pendidikannya pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, lulus tahun 1986. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Fletcher School Universitas Trapp, Amerika Serikat. Pada masa kepemimpinannya sebagai Direktur Utama PT KAI, ia mengubah persepsi publik tentang kegagalan sistem transportasi kereta api Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, beliau dinilai berhasil mengubah pelayanan perkeretaapian Indonesia menjadi lebih berorientasi pada pelanggan. Misalnya, menyediakan pendingin ruangan di dalam kereta ekonomi, menghilangkan budaya penumpang naik di atap kereta api, menyingkirkan para pedagang kaki lima yang ada di dalam kereta, memperbanyak dan menggratiskan toilet di stasiun, dan mengubah sistem pembelian karcis menjadi e-ticketing dengan menggunakan kartu. Perlahan-lahan, kereta api yang sebelumnya dinilai kurang nyaman kini menjadi moda transportasi yang diminati berbagai kalangan. Namun, berkebalikan dengan citranya yang murah senyum dan senang turun ke bawah, ia keras dalam menjalankan disiplin. Tahun 2014 tercatat 200 karyawan PT KAI pensiun dini karena dianggap malas. Budaya pelayanan publik yang tertanam dengan baik di suatu instansi juga akan membawa perubahan baik bagi kinerja atau keuntungan instansi tersebut. Terbukti, PT KAI mampu meningkatkan penumpang hingga 50% pada tahun 2014 dibandingkan dengan ketika awal Jonan mengambil peran pada tahun 2009. Beban pengangkutan juga mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya, menjadi hampir 30 juta ton per tahun. Jonan diangkat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009. Selama menjadi Dirut PT KAI, ia sukses membalikan kerugian 83,5 miliar rupiah pada 2008 menjadi keuntungan 154,8 miliar rupiah pada 2009. Pada tahun 2013, bahkan telah mencatatkan laba sebesar 560,4 miliar rupiah. Jonan juga melipat gandakan aset KAI dari 5,7 triliun rupiah pada 2008 menjadi 15,2 triliun pada 2013 atau terjadi peningkatan mendekati 3 kali lipat. Dalam mengubah PT KAI, Ignatius Jonan telah menjalankan strategi-strategi yang dibutuhkan dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas. Di antaranya, 1. Komitmen pimpinan. Saat pembelian karcis dialihkan menjadi e-ticketing, tidak sedikit masyarakat yang menolak perubahan ini. Namun, beliau tetap berkomitmen dan melakukan penataan secara perlahan. 2. Mensejahterakan pegawai dan melakukan pengembangan kompetensi pegawai. Contohnya, dengan menaikkan gaji pegawai PT KAI dan mengirim ribuan pegawai PT KAI studi banding ke Tiongkok. 3. Menyediakan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya, menciptakan KRL yang aman, nyaman, serta ekonomis sebagai alat transportasi. 4. Pemantauan dan evaluasi untuk menilai kinerja dengan menanamkan budaya kerja keras dan budaya kepemimpinan serta memberikan contoh yang baik untuk anak buahnya, menaikkan jabatan pegawai berdasarkan kinerja dan menindak tegas pegawai yang kinerjanya buruk. Selama menjabat sebagai Dirut PT KAI, Ignatius Jonan juga telah menunjukkan panduan perilaku dari salah satu core value ASN berorientasi pelayanan, di antaranya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Demikian pemaparan terkait tokoh yang menurut kelompok kami dapat menjadi panutan dalam menjalankan salah satu core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Tentu dengan nilai dasar ASN tersebut bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan dapat menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Semoga kita sebagai calon ASN dapat menginternalisasi nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.